Awal pernikahan Zania dan Faza tidak pernah terlihat bermasalah di mata orang luar. Mereka menikah 3 tahun lalu, pesta pernikahannya meriah, dihadiri keluarga besar dan sahabat dekat. Banyak yang iri melihat pasangan ini. Faza dikenal mapan dengan pekerjaan stabil di perusahaan kontraktor besar, sedangkan Zania, dengan kepribadiannya yang lembut, tampak seperti istri idaman. Dari luar, mereka adalah pasangan muda yang seolah sempurna. Namun, di balik dinding rumah 2 lantai yang baru mereka beli dengan susah payah, cerita berbeda perlahan terungkap. Zania yang semula percaya bahwa rumah tangganya akan dipenuhi cinta dan rasa aman mulai menyadari ada sesuatu yang mengganjal. Faza, meskipun penyayang dalam momen-momen tenang, punya sisi temperamental yang tidak mudah dikendalikan. Awalnya, pertengkaran mereka tampak wajar, hal kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, saat Zania lupa menaruh kunci mobil di tempat biasanya, atau ketika ia terlalu lama berbicara dengan Mira lewat telepon. Suara Faza akan meninggi, lalu ia akan mengomel, dan akhirnya suasana dingin memenuhi ruang tamu mereka. Zania selalu mencoba meredam, menenangkan, dan berpikir itu hanyalah emosi sesaat. Namun, di satu malam yang sepi, setelah perdebatan tentang masalah sederhana, Zania tidak menyiapkan makan malam tepat waktu karena terjebak macet sepulang kerja. Faza mengucapkan kalimat yang menggetarkan jiwa Zania untuk pertama kalinya. "Kalau kamu nggak bisa nurut sama aku, lebih baik kita cerai saja." Kata-kata itu menghantam Zania seperti badai. Ia terdiam, tubuhnya membeku, tak percaya ancaman itu keluar begitu saja dari mulut orang yang ia cintai. Sungguh, ia tidak pernah menyangka kata cerai bisa muncul dengan mudah, seolah itu kartu truf yang bisa dilempar kapan saja. Zania mencoba tersenyum kecut, berpura-pura tidak mendengar, dan menyiapkan makanan dengan tangan bergetar. Malam itu ia menangis diam-diam di kamar mandi, tak ingin Faza melihat kelemahannya. Ia berkata dalam hati bahwa mungkin Faza hanya terbawa emosi, tidak benar-benar bermaksud mengucapkannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang mulai berulang. Faza sering menggunakan kalimat yang sama setiap kali kesal. Ancaman cerai. Kadang disampaikan dengan nada dingin, kadang dengan teriakan penuh emosi. Semakin lama, Zania menyadari bahwa itu bukan sekadar ucapan kosong. Itu adalah senjata. Di benak Zania, kata-kata itu menoreh luka. Ia mulai takut berbicara terlalu panjang, khawatir salah langkah. Ia mulai menahan pendapatnya, memilih diam demi menghindari kata terlarang itu. Rasa takut kehilangan rumah tangga yang baru ia bangun membuatnya tunduk pada ancaman itu, meski hatinya kian terhimpit. Mira, sahabat dekat Zania sejak kuliah, sempat menyadari perubahan itu. "Kamu kelihatan capek, Zan. Kayak nggak jadi diri kamu lagi," ucap Mira suatu sore saat mereka bertemu di sebuah kafe. Zania hanya tersenyum samar, menutupi kegelisahannya. "Nggak apa-apa, Mir. Namanya juga rumah tangga. Pasti ada pasang surut." Ia tak ingin membuka aib. Baginya, rumah tangga adalah hal yang harus dijaga, seburuk apapun keadaannya. Namun jauh di dalam hatinya, Zania tahu ada yang tidak sehat. Ancaman-ancaman itu mulai membuatnya tercekik. Ia merasa cintanya dijadikan alat, kesetiaannya dimanfaatkan sebagai kelemahan. Malam-malam panjang semakin sering ia lewati dengan mata bengkak. Di ranjang yang sama, tubuh mereka mungkin berdekatan, tapi hati mereka semakin menjauh. Setiap kali Faza terdiam setelah pertengkaran, Zania merasakan jurang lebar membentang di antara mereka. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar dirinya yang salah? Apakah semua istri memang seharusnya menerima perlakuan seperti itu? Pertanyaan itu menghantui Zania, tapi ia tetap bertahan. Ia masih mencintai Faza, masih percaya ada bagian dari suaminya yang baik dan penuh kasih, seperti di awal pernikahan. Saat Faza sedang tenang, ia bisa menjadi suami yang perhatian, menanyakan kabar,
membantu menyiapkan sarapan, atau membelikan bunga di akhir pekan. Namun, Zania juga sadar bahwa sisi gelap Faza muncul semakin sering. Suatu malam, setelah ancaman itu kembali terucap karena alasan sepele, Faza tidak suka cara Zania menata meja makan. Zania hanya bisa menatap lantai dengan mata basah. Saat itu, ia sadar bahwa ini mungkin baru permulaan dari luka yang lebih dalam. Ancaman cerai yang dulu terasa asing kini menjadi bagian dari ritme rumah tangga mereka. Bagi Faza, itu seperti tombol kontrol. Bagi Zania, itu adalah bayang-bayang yang mengekang. Dan di dalam hati kecilnya, Zania mulai menyimpan satu perasaan baru. Takut, bukan pada perpisahan, tapi pada kenyataan bahwa ia mungkin sedang dipenjara oleh cintanya sendiri. Hari-hari Zania berjalan seperti roda yang berputar, penuh pengulangan yang melelahkan. Pertengkaran kecil, ucapan pedas, lalu ancaman cerai dari Faza yang selalu menghantui setiap kali emosi menguasainya. Pada awalnya, kata-kata itu terasa seperti hantaman palu di dadanya, membuat ia menangis berjam-jam dan sulit tidur. Namun seiring waktu, luka itu seperti membentuk lapisan tipis yang melindungi, meski tetap perih setiap kali disentuh. Zania mulai terbiasa mendengar kalimat, "Kalau nggak suka, kita cerai saja." Seolah-olah itu hanyalah pengingat yang dingin, bukan keputusan serius. Ia tahu Faza tak benar-benar berniat melakukannya, tapi ancaman itu tetap menoreh luka di dalam hatinya. Rasa sakitnya tidak hilang, hanya berubah menjadi kebisuan yang menekan. Di hadapan orang lain, Zania tetap berusaha tersenyum. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan tetangga, bahkan masih mencoba menjadi istri yang tampak bahagia. Namun di balik senyumnya, ada hati yang tergores. Ia tahu dirinya mulai kehilangan bagian penting dari kebahagiaan, rasa aman di rumah sendiri. Mira, sahabat sejak kuliah, semakin sering memperhatikan perubahan Zania. Mereka biasanya bertemu sebulan sekali untuk sekadar minum kopi atau berbelanja bersama. Namun kali ini, Mira tidak bisa menahan diri lagi. Saat mereka duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor Zania, Mira menatap wajah sahabatnya dengan pandangan serius. "Kamu kelihatan capek banget, Zan. Matamu sering merah. Kamu nggak cerita apa-apa, tapi aku tahu ada yang salah," ucap Mira sambil memegang tangan Zania. Zania menunduk. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya justru menggenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin melepaskan beban itu, meski hanya sedikit. Ia tahu Mira bisa dipercaya, seorang sahabat yang tak akan menghakimi. Aku sering dengar dia ngomong cerai, Mir." Suara Zania bergetar. Setiap kali marah, kata-kata itu keluar. Awalnya bikin aku hancur. Sekarang, aku nggak tahu lagi. Mungkin aku sudah kebal, tapi tetap sakit. Mira terdiam sejenak, menatap lekat wajah sahabatnya. "Zan, itu nggak normal. Nggak seharusnya kamu diperlakukan kayak gitu. Ancaman cerai itu bukan hal sepele." Zania menarik napas panjang, berusaha menahan tangisnya. "Aku tahu, tapi setiap kali dia bilang begitu, aku diam aja. Aku nggak mau rumah tangga ini benar-benar berakhir. Aku masih sayang sama dia, Mir. Masih ada sisi baiknya. Tapi aku juga capek." Mira menggenggam tangan Zania lebih erat. "Sayang itu penting, tapi kamu juga harus sayang sama diri kamu sendiri. Kalau kamu terus-terusan diancam, itu bisa bikin kamu hilang harga diri. Kamu nggak layak hidup dengan rasa takut." Ucapan itu menusuk hati Zania. Ia tahu sahabatnya benar. Namun, keberanian untuk melawan belum sepenuhnya tumbuh. Ia masih terikat oleh kenangan indah bersama Faza. Tawa mereka di awal pernikahan, janji-janji yang pernah diucapkan, bahkan cara Faza memperhatikannya saat suasana hatinya baik. Semua itu membuat Zania ragu untuk benar-benar menolak ancaman yang datang. Di malam hari, setelah pertemuan dengan Mira, Zania termenung di kamar.
Faza sudah tertidur. Napasnya berat. Wajahnya tenang tanpa beban. Zania menatap langit-langit. Memikirkan kata-kata sahabatnya. Aku harus sayang sama diriku sendiri. Kalimat itu terus terngiang-ngiang. Ia menyadari bahwa rasa terbiasa yang mulai ia miliki bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda menyerah. Ia terbiasa bukan karena ia lebih tangguh, tapi karena luka itu sudah terlalu sering ditorehkan. Sama seperti kulit yang kapalan karena terus-menerus ditekan, hatinya kini keras di permukaan, tapi rapuh di dalam. Keesokan harinya, saat Faza kembali melontarkan ancaman karena masalah kecil, kali ini hanya karena baju kerjanya belum disetrika, Zania tidak menangis lagi. Ia hanya menunduk, menghela napas, dan melanjutkan pekerjaannya. Faza mengira ancamannya masih punya kekuatan, padahal yang tersisa hanyalah rasa lelah. Namun, ada hal baru di hati Zania. Ia mulai sadar bahwa ia tak bisa terus membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Mira benar, harga dirinya pelan-pelan terkikis. Meski ia belum berani melawan, ada api kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Api yang suatu saat bisa membakar ketakutan yang selama ini mengekang. Bagi Faza, ancaman cerai mungkin hanya kata-kata. Tapi bagi Zania, itu adalah luka yang mengajari dirinya satu hal. Ia harus mulai memikirkan masa depannya sendiri, entah bersama Faza atau tanpanya. Pertengkaran itu bermula dari hal yang sepele. Sore itu, Zania baru saja pulang dari kantor. Ia menaruh tas di kursi ruang tamu, lalu bergegas ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Hari itu ia merasa tubuhnya lelah sekali. Rapat panjang dan kemacetan di jalan membuat kepalanya berdenyut. Saat ia sedang memotong sayuran, Faza masuk dengan wajah masam. Kenapa rumah berantakan begini? Sepulang kerja harusnya kamu bisa langsung bersin, bukan malah sibuk dengan hal lain. Zania berhenti sejenak, menatap ruang tamu. Hanya ada jaketnya yang tergeletak di kursi, dan beberapa majalah yang tadi pagi memang ia tinggalkan di meja. Tidak ada yang benar-benar berantakan. Tapi ia tahu Faza sedang mencari alasan untuk melampiaskan kekesalan. Aku baru pulang. Za, aku lagi siapin makan malam, jawab Zania dengan suara tenang, berusaha meredam suasana. Namun Faza mendengus keras. Selalu saja ada alasan. Aku capek. Zan, kalau kamu gak bisa urus rumah dengan baik, buat apa aku nikah sama kamu? Kata-kata itu membuat jantung Zania mencelos. Ia menunduk, kembali ke papan potong, berusaha menahan air mata. Ia tahu, ini hanya soal waktu sebelum kalimat itu muncul lagi. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Faza berkata dengan nada tegas, "Kalau kamu gak bisa berubah, ya sudah, kita cerai saja." Kata-kata itu menusuk. Meski Zania sudah mendengarnya berkali-kali, ia berhenti memotong sayur. Tangan gemetar. Di dalam dadanya, ada rasa sakit yang semakin dalam, namun juga ada kebiasaan yang terbentuk. Ia tidak lagi terkejut, hanya merasa pasrah. "Jangan ngomong kayak gitu, Za." Suara Zania lirih. "Aku berusaha kok. Aku cuma capek." Tapi Faza tidak berhenti. Ia berjalan mondar-mandir, suaranya meninggi, menyalahkan Zania atas hal-hal kecil yang tidak ada artinya. Hingga akhirnya, ia menatap tajam istrinya. "Aku serius. Zan, aku bisa cari perempuan lain yang lebih nurut. Kamu gak akan bisa bertahan tanpa aku." Ucapan itu menghancurkan benteng tipis yang Zania bangun di hatinya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa dirinya juga punya harga diri. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk. Air mata jatuh membasahi piring yang sedang ia cuci. Pertengkaran itu berakhir dengan cara yang sama seperti biasanya. Zania memilih diam, menuruti semua keinginan Faza malam itu. Ia menyajikan makan malam dengan tangan bergetar, menelan makanan sambil menahan tangis, lalu membersihkan meja tanpa sepatah kata pun. Faza merasa menang.
Ia duduk dengan santai, menyalakan televisi, seakan ancaman barusan tidak pernah terjadi. Di kamar, Zania memeluk lututnya sendiri. Ia merasa seperti bayangan, kehilangan suara, kehilangan keberanian. Kenapa aku selalu diam? Pikirnya. Kenapa aku tidak bisa melawan? Ketidakberdayaan itu semakin terasa nyata. Ia sadar bahwa setiap kali Faza mengancam, ia selalu memilih jalan aman, menuruti, diam, menelan luka. Ia tahu itu memberi Faza kemenangan, tapi ia tidak punya tenaga untuk berperang setiap hari. Malam itu, Zania mencoba menghubungi Mira lewat pesan singkat. "Aku capek, Mir. Rasanya kosong." Mira cepat membalas. "Kalau mau ketemu, bilang aja. Aku selalu ada buat kamu." Zania tersenyum pahit. Ia bersyukur masih punya sahabat yang peduli, tapi ia juga merasa malu. Baginya, mengulang cerita yang sama terasa memalukan. Seolah-olah ia tidak punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, Faza tidur nyenyak, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Zania menatap suaminya lama-lama, mencari sisa cinta yang dulu ia percaya masih ada. Tapi yang ia temukan hanyalah jurang antara dirinya yang terikat cinta dan dirinya yang tersiksa oleh cinta itu. Zania menutup mata, berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin besok aku bisa lebih kuat. Mungkin besok aku bisa bicara. Tapi malam itu, sekali lagi, Faza menang. Hari-hari setelah pertengkaran terakhir terasa berjalan lambat bagi Zania. Ia bangun setiap pagi dengan tubuh segar, tetapi hati yang semakin lelah. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kalau dulu ia masih bisa menenangkan diri dengan alasan, Faza hanya sedang emosi. Kini alasan itu mulai kehilangan kekuatannya. Di depan kaca kamar, Zania menatap wajahnya sendiri. Lingkar hitam di bawah mata semakin jelas. Wajah yang dulu penuh semangat kini tampak redup. Ia menghela napas panjang. Aku ini siapa? Istri? Boneka? Atau sekadar pelayan di rumah ini? Pertanyaan itu menggema dalam kepalanya. Hari itu, Faza pulang kerja lebih awal. Ia melempar jasnya ke sofa, membuka kancing kemejanya dengan kasar, lalu menatap Zania yang sedang melipat pakaian. "Kenapa cucian ini belum beres? Kamu di rumah ngapain saja seharian?" Nada bicaranya tajam, menusuk. Zania menunduk, mencoba menjawab dengan tenang. "Aku baru saja selesai, Za. Tinggal ini yang terakhir." Faza mendengus. "Alasan lagi. Jangan bikin aku nyesel nikah sama kamu." Kalimat itu menghantam Zania lebih keras daripada ancaman cerai yang biasa. Ia merasa seakan seluruh keberadaannya dipertanyakan. Dalam hatinya, ada suara kecil yang berteriak, "Kenapa aku harus selalu merasa bersalah? Kenapa harga diriku ditentukan oleh kesempurnaan yang mustahil?" Malamnya, ketika Faza tertidur pulas setelah melemparkan satu lagi ancaman cerai karena masalah sepele, Zania duduk di ruang tamu seorang diri. Lampu redup, hanya suara jam dinding yang terdengar. Di hadapannya ada secangkir teh yang sudah dingin. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Tapi kali ini, tangisan itu berbeda. Bukan hanya tangisan sakit hati, melainkan juga tangisan kesadaran. Ia sadar bahwa setiap kali ia diam dan tunduk, harga dirinya semakin tergerus. Ia bukan lagi Zania yang dulu, perempuan yang punya mimpi, percaya diri, dan penuh tawa. Ia kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri, hidup di bawah bayang-bayang ancaman. "Cukup." Kata itu akhirnya keluar lirih dari bibirnya. "Aku nggak boleh terus begini." Untuk pertama kalinya, Zania merasakan api kecil di dalam dadanya. Api yang selama ini hanya bersembunyi di balik rasa takut. Api itu kini mulai membakar rasa muaknya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kapan,
tapi ia bertekad, suatu hari nanti, ia akan membalikkan keadaan. Keesokan paginya, ia berusaha tampil biasa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasanya, menyambut Faza dengan senyum tipis, meski hatinya sedang bergejolak. Faza tidak menyadari ada sesuatu yang berubah. Baginya, Zania tetap istri penurut yang selalu diam saat diancam. Namun dalam hati Zania, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia tidak akan lagi membiarkan ancaman itu menjadi penjara. Ia tidak akan terus-menerus kalah dalam permainan kata-kata Faza. Ia mungkin belum punya keberanian penuh, tapi ia tahu dirinya sedang berjalan menuju titik balik. Siang itu, ia kembali menemui Mira. Mereka duduk di kafe yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, Zania lebih banyak diam, sibuk mengaduk kopi yang sudah dingin. Mira memperhatikan dengan cermat. "Ada apa, Zan? Kamu kelihatan beda," tanya Mira lembut. Zania menatap sahabatnya, lalu berkata pelan, "Aku capek, Mir. Capek banget. Aku sadar aku sudah terlalu lama tunduk. Aku sudah kehilangan diriku sendiri." Mira menggenggam tangan Zania. "Aku tahu kamu kuat. Kamu cuma butuh percaya sama dirimu lagi. Jangan biarkan dia terus main-main dengan ancaman." Kata-kata itu memberi dorongan pada tekad Zania. Ia tahu sahabatnya benar. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa takut. Ia harus mulai membangun kekuatan dari dalam dirinya. Malamnya, saat Faza kembali melemparkan komentar sinis, Zania tidak lagi menangis. Ia hanya menatap suaminya lama-lama, dalam diam. Tatapan itu bukan tatapan tunduk, melainkan tatapan seorang wanita yang mulai menemukan kembali dirinya. Faza tidak menyadarinya, atau mungkin ia menganggap itu hanya tatapan kosong. Tapi bagi Zania, itu adalah awal. Awal dari sebuah perlawanan yang masih tersembunyi, tapi nyata. Siang itu, Zania menunggu Mira di sebuah kafe yang tenang di sudut kota. Jendela besar menghadap jalan raya, sementara aroma kopi bercampur dengan wangi roti panggang memenuhi ruangan. Zania duduk di pojok, memeluk cangkir hangatnya, meski kopi di dalamnya sudah mendingin. Pikirannya melayang-layang, wajahnya murung. Mira datang dengan langkah tergesa. Begitu melihat Zania, ia langsung tahu ada sesuatu yang berat. "Zan, kamu kelihatan makin kurus," ucapnya sambil menarik kursi di hadapan sahabatnya. "Apalagi yang terjadi?" Zania menghela napas panjang. "Sama saja, Mir." Ancaman itu terus berulang. Seolah-olah aku ini nggak ada artinya. Setiap kali dia marah, selalu ujung-ujungnya cerai. "Aku capek, tapi aku juga takut. Rasanya kayak aku kehilangan diriku sendiri." Mira menatap Zania penuh simpati. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam jemari sahabatnya dengan lembut. "Zan, kamu nggak bisa terus begini. Kamu harus sadar, itu bentuk kekerasan juga. Bukan fisik, tapi emosional. Dia pakai ancaman buat bikin kamu tunduk." Air mata Zania mengalir. "Aku tahu, Mir. Tapi aku masih sayang. Masih berharap dia berubah. Aku takut kalau beneran cerai, aku nggak bisa hidup sendiri. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Mira menggeleng pelan. "Sayang itu wajar. Tapi cinta nggak boleh bikin kamu buta. Kalau kamu terus bertahan tanpa batas, kamu bisa hancur. Kamu harus tahu hak-hakmu, Zan. Jangan sampai kamu terus terjebak karena nggak ngerti pilihan yang sebenarnya kamu punya." Zania menatap Mira dengan bingung. "Hak-hak? Maksudmu?" "Ya, hak kamu sebagai istri. Kamu berhak atas perlakuan yang baik, berhak atas harta bersama, bahkan berhak atas keputusan untuk menentukan masa depanmu sendiri. Kamu harus tahu itu. Dan cara paling jelas untuk tahu, ya dengan konsultasi ke pengacara."
Zania terdiam lama. Kata pengacara membuat dadanya berdebar. Itu terasa seperti langkah besar, seolah benar-benar membuka pintu menuju perceraian yang selama ini ia hindari. Apa nggak terlalu cepat, Mir? Aku takut kalau aku ketemu pengacara, artinya aku beneran siap cerai. Padahal aku masih bimbang. Mira tersenyum hangat. Matanya teduh. Konsultasi bukan berarti kamu harus cerai, Jan. Itu cuma cara buat tahu posisi kamu. Supaya kamu punya pegangan. Supaya kamu nggak selalu kalah ketika dia lempar ancaman. Dengan tahu hakmu, kamu bisa lebih tenang. Dan kalau suatu hari kamu benar-benar harus ambil keputusan, kamu nggak kaget. Zania menggigit bibirnya. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Kalau aku tahu semua itu, mungkin aku bisa lebih kuat. Ya, tentu, jawab Mira mantap. Sekarang kamu selalu takut karena kamu merasa nggak punya pilihan. Padahal pilihan itu ada. Dan kamu berhak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Jangan biarkan Faza terus main-main dengan ketakutanmu. Zania menatap sahabatnya lama-lama. Dalam tatapan Mira, ia melihat ketulusan dan dorongan yang selama ini ia butuhkan. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan semata karena rasa sakit, melainkan juga karena muncul secercah harapan. Terima kasih, Mir. Suara Zania lirih. Aku nggak tahu gimana jadinya kalau aku nggak punya kamu. Mira meremas tangannya lebih erat. Aku akan selalu ada buat kamu. Jan, kamu nggak sendiri. Kalau kamu siap, aku bisa bantu cariin pengacara yang terpercaya. Seseorang yang nggak cuma paham hukum, tapi juga bisa kasih kamu rasa aman. Zania terdiam, lalu mengangguk pelan. Mungkin itu saatnya aku mulai tahu kebenarannya. Aku nggak mau lagi cuma jadi korban ancaman. Obrolan mereka berlanjut lama. Mira dengan sabar menjelaskan pandangannya, memberi semangat, dan meyakinkan Zania bahwa langkah kecil menuju pengetahuan bukanlah pengkhianatan pada rumah tangga. Justru itu bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri. Malam itu, sepulang dari pertemuan dengan Mira, Zania merasa ada yang berbeda. Meski rumahnya masih sama, meski Faza tetap dengan sikap dinginnya, di hati Zania ada kekuatan baru. Sebuah kesadaran bahwa ia tidak lagi harus terus-menerus kalah. Bahwa ia punya hak untuk berdiri, untuk melawan, dan untuk memutuskan jalan hidupnya sendiri. Ia menatap cermin di kamar, menatap wajahnya yang lelah tapi kini sedikit lebih tegas. Aku harus tahu. Aku harus siap. Suatu saat nanti, aku harus bisa berdiri tegak. Itu adalah malam pertama setelah sekian lama ia merasa punya arah. Dan semua itu berawal dari sahabat yang membuka matanya. Malam itu hujan deras mengguyur, membasahi seluruh kota. Suara rintik hujan di atap rumah seakan menjadi latar dari badai yang juga sedang mengamuk di dalam rumah Zania. Awalnya hanya masalah kecil. Faza pulang larut malam dan menemukan makanan di meja sudah dingin. Zania mencoba memanaskan kembali, tapi Faza sudah lebih dulu meluapkan amarahnya. Kamu nggak bisa tunggu aku sebentar? Apa susahnya nunggu suami pulang kerja? Bentaknya. Wajahnya memerah. Zania menahan diri, mencoba tetap tenang. Aku kira kamu lembur sampai larut. Aku takut makanannya basi kalau terus ditaruh. Aku bisa panasin lagi kok. Tapi Faza tak mendengar. Nada suaranya makin tinggi. Selalu aja ada alasan. Kamu tuh istri macam apa? Kalau gini terus, mending kita cerai aja. Ancaman itu lagi. Namun kali ini berbeda. Suaranya menggelegar, seakan ingin menakut-nakuti lebih keras dari sebelumnya. Zania mematung. Dulu, kata-kata itu selalu membuatnya gemetar dan menangis. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan aneh yang justru lahir dari rasa muak.
Ia tidak lagi langsung tunduk, melainkan berdiri memandangi Faza dengan sorot mata yang dingin. "Kamu selalu bilang cerai, cerai, cerai," ucapnya lirih, hampir berbisik. "Tapi kamu nggak pernah benar-benar serius. Kenapa? Apa karena kamu tahu aku selalu diam?" Faza terkejut sejenak. Ia tidak menyangka Zania berani membalas. Matanya menyipit, wajahnya semakin keras. "Jangan coba-coba melawan aku, Zan. Kalau aku bilang cerai, aku bisa lakuin kapan aja." Pertengkaran itu membesar. Suara Faza bergema di seluruh rumah, bercampur dengan dentuman hujan. Ia menyebut kata cerai berkali-kali, seperti cambuk yang terus diayunkan. Zania akhirnya memilih mundur, masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang dengan tubuh bergetar. Namun, malam itu ada sesuatu yang berubah. Alih-alih hanya menangis, Zania mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi catatan, lalu mulai menulis. Tanggal sekian, Faza mengancam cerai karena masalah makan malam. Tangannya gemetar, tapi ia terus menulis. Untuk pertama kalinya, ia merekam ancaman itu dalam bentuk bukti. Ia sadar, Mira benar. Jika suatu hari ia butuh kekuatan untuk melawan, ia harus punya sesuatu yang nyata, bukan sekadar kenangan pahit. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terulang. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan. Dan setiap kali, Zania menuliskannya. Catatan itu perlahan bertambah panjang. Tentang hari ketika Faza marah karena rumah dianggap berantakan. Tentang malam ketika ia menuduh Zania tidak berguna. Tentang pagi ketika hanya karena kopi terlalu manis. Kata cerai kembali meluncur. Semakin banyak catatan, semakin jelas bagi Zania bahwa hidupnya benar-benar terkepung oleh ancaman. Dan di dalam hatinya, sebuah benih keputusan mulai tumbuh. Ia belum berani mengatakannya dengan lantang, tapi ia tahu dirinya tidak akan selamanya terjebak dalam siklus ini. Suatu sore, ketika hujan reda, Zania menatap layar ponselnya yang penuh dengan catatan ancaman. Ia mengusap matanya yang bengkak. "Aku nggak boleh terus jadi korban. Kalau aku diam terus, aku akan hancur," bisiknya. Ketika Faza masuk ke kamar dengan wajah cemberut, Zania hanya menoleh sekilas. Ia tidak lagi menangis atau memohon. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itu ada kekuatan. Faza mengira diamnya Zania masih sama seperti dulu. Tanda tunduk. Ia tidak tahu bahwa di balik diam itu, Zania sedang menyiapkan sesuatu. Malam itu, saat Faza tertidur, Zania menulis kalimat terakhir di catatannya. "Aku harus siap. Aku harus tahu caranya melawan." Dan untuk pertama kalinya, ia merasa langkahnya mulai jelas. Benih keputusan sudah ditanam, tinggal menunggu waktu untuk tumbuh menjadi tindakan nyata. Kafe kecil di pusat kota itu tidak seramai biasanya. Siang hari yang mendung membuat suasana lebih tenang, seakan dunia memberi ruang bagi Zania untuk mengambil langkah besar. Ia duduk di meja pojok, menunggu kedatangan seseorang yang direkomendasikan Mira. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jas sederhana masuk. Wajahnya tenang, gerak-geriknya mantap. Mira yang menemaninya segera berdiri. "Zan, ini Pak Raka. Beliau pengacara yang sudah lama aku kenal. Orangnya bisa dipercaya." Pak Raka tersenyum ramah, lalu menjabat tangan Zania. "Senang bertemu dengan Anda, Bu Zania." Mira sudah sedikit bercerita. "Tapi tenang, semua yang kita bahas hari ini akan tetap rahasia." Zania mengangguk. Hatinya berdebar keras. Tapi ada rasa lega melihat sikap tenang pria itu. Mereka bertiga duduk, memesan minuman, lalu percakapan serius pun dimulai. "Pak Raka," suara Zania pelan. "Saya sering diancam cerai oleh suami saya. Tapi sampai sekarang itu hanya sebatas ancaman. Saya takut, bingung,
Nggak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi kalau ancaman itu benar-benar diwujudkan. Pak Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu wajar. Banyak klien saya datang dengan perasaan yang sama. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu. Ancaman bukan perceraian. Kalau suami Anda hanya berkata, cerai, itu tidak otomatis sah. Perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan agama dan diputuskan hakim. Zania tertegun. Jadi, setiap kali dia bilang, cerai, sebenarnya itu nggak langsung berlaku. Betul. Pak Raka mengangguk mantap. Ancaman itu mungkin membuat ibu takut, tapi secara hukum, belum ada akibat apa-apa. Itu baru kata-kata, bukan keputusan hukum. Penjelasan itu membuat dada Zania terasa lebih lapang. Selama ini ia selalu gemetar, mengira satu kata dari Faza bisa meruntuhkan pernikahannya seketika. Pak Raka melanjutkan, kalaupun sampai benar-benar masuk ke proses perceraian, ada beberapa hal yang harus ibu ketahui. Pertama, soal hak istri. Ibu berhak atas nafkah iddah selama masa tunggu setelah perceraian. Ibu juga berhak atas mut'ah, yaitu pemberian dari suami sebagai penghormatan setelah berpisah. Zania mencatat cepat di buku kecil yang ia bawa. Tangannya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa mendapat senjata baru. Kedua, soal pembagian harta bersama. Segala sesuatu yang diperoleh selama pernikahan, baik dari penghasilan suami maupun istri, dianggap sebagai harta bersama. Itu harus dibagi rata, kecuali ada perjanjian pernikahan yang menyatakan lain. Jadi ibu tidak perlu khawatir ditinggalkan tanpa apa-apa. Zania mengangkat wajah, menatap Pak Raka dengan mata melebar. Jadi, meskipun rumah ini atas nama dia, itu tetap bisa jadi hak saya juga. Betul. Kalau rumah itu dibeli setelah menikah, maka termasuk harta bersama. Nama di sertifikat tidak otomatis menentukan kepemilikan penuh. Perlahan, Zania merasakan sebuah kekuatan baru. Selama ini ia selalu merasa Faza memegang semua kendali. Ia takut jika bercerai, ia akan keluar tanpa apa-apa, tanpa tempat tinggal, tanpa masa depan. Tapi kini ia tahu, hukum tidak sekejam itu. Pak Raka kemudian menambahkan, dan yang tak kalah penting, ibu juga punya hak untuk mengajukan gugatan cerai, bukan hanya menunggu jika suami yang mengajukan. Alasan seperti kekerasan verbal atau ancaman terus-menerus bisa menjadi dasar gugatan. Pengadilan akan mempertimbangkan itu. Zania terdiam lama, lalu bertanya dengan suara bergetar. Jadi, saya sebenarnya punya hak untuk menentukan juga, bukan cuma jadi korban. Tentu, jawab Pak Raka tegas. Perceraian bukan hanya hak suami. Istri juga punya posisi. Jangan biarkan ancaman kosong membuat ibu merasa tak berdaya. Dengan memahami aturan, ibu bisa lebih siap menghadapi apapun keputusan nanti. Mira yang duduk di sampingnya menepuk bahu Zania. Lihat kan, Zan, kamu nggak sendirian. Kamu punya pegangan. Air mata Zania jatuh, tapi kali ini bercampur dengan rasa lega. Terima kasih, Pak. Saya baru sadar. Selama ini saya hidup dalam ketakutan yang sebenarnya nggak nyata. Kata-kata itu memang menyakitkan, tapi ternyata nggak sesakti yang saya kira. Pak Raka tersenyum. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan tahu posisi Anda bisa lebih tenang. Dan ingat, keputusan tetap di tangan Anda. Mau bertahan atau berpisah, yang penting Anda tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ancaman. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Zania pulang dengan hati yang berbeda. Di tasnya ada buku kecil berisi catatan penting tentang hak-haknya. Tapi yang lebih berharga adalah rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Di dalam taksi menuju rumah, ia menatap hujan yang masih turun rintik-rintik. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah tahu, aku nggak akan lagi tunduk pada ancaman."
Kalau suatu hari dia berani ucapkan itu lagi, aku akan siap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zania merasa dirinya bukan lagi korban, melainkan seseorang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Lampu kamar menyala temaram. Hanya terdengar detak jam dinding yang seakan menghitung setiap keraguan dalam hati Zania. Faza tertidur pulas di sampingnya. Napasnya teratur, seolah dunia tidak pernah mengusiknya. Namun bagi Zania, pikirannya tidak pernah setenang itu. Ia berbaring menatap langit-langit kamar. Matanya basah meski tidak ada air mata yang jatuh. Kata-kata Pak Raka siang tadi terus bergema di kepalanya. Perceraian hanya sah di pengadilan. Anda punya hak. Pengetahuan adalah kekuatan. Penjelasan itu memberi ketenangan, tapi sekaligus membuka jurang besar di hadapannya. Jurang bernama pilihan. Apakah aku masih ingin bertahan? Atau sudah saatnya benar-benar melepaskan? Pertanyaan itu berulang kali muncul, menyiksa batinnya. Zania masih ingat masa-masa awal pernikahannya dengan Faza. Ia melihat sosok lelaki yang penuh perhatian, yang bisa membuatnya tertawa dengan candaan sederhana. Mereka pernah bahagia, pernah bermimpi bersama. Potongan kenangan itu masih menempel di hatinya, seperti serpihan kaca yang berkilau tapi menyakitkan ketika disentuh. Namun bayangan indah itu selalu dibarengi dengan kenyataan pahit. Setiap ancaman, setiap teriakan, setiap penghinaan, semua itu menggores luka yang terlalu dalam. Ia bertanya-tanya, apakah cinta cukup kuat untuk menutupi semua luka itu? Ataukah luka sudah terlalu banyak hingga cinta hanya tinggal sisa tipis yang hampir pudar? Zania bangkit, duduk di tepi ranjang. Ia menatap punggung Faza yang tertidur. Ada rasa sayang, tapi juga rasa asing. Lelaki yang dulu ia cintai kini sering menjadi sumber air matanya. Apakah aku bodoh jika masih berharap dia berubah? Gumamnya dalam hati. Ia berjalan ke ruang tamu, menyalakan lampu kecil, lalu duduk dengan buku catatan di pangkuannya. Catatan itu kini penuh dengan tanggal dan peristiwa, jejak setiap ancaman cerai yang dilontarkan Faza. Saat ia membacanya kembali, matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar hidup dalam lingkaran ini, dan aku membiarkan diriku terjebak. Tangannya bergetar, tapi ia menulis satu kalimat baru. Aku sayang, tapi aku juga terluka. Dan aku tidak bisa terus hidup di antara keduanya. Bayangan kehidupan setelah perceraian mulai muncul di kepalanya. Ia membayangkan tinggal di apartemen kecil, jauh dari Faza, hanya bersama dirinya sendiri. Mungkin sepi, mungkin sulit, tapi juga mungkin damai. Ia membayangkan bisa tidur tanpa takut terbangun karena teriakan. Bisa makan tanpa dihina. Bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ancaman. Namun di sisi lain, ia juga membayangkan wajah Faza yang tiba-tiba kehilangan segalanya. Mungkin menyesal, mungkin marah. Ada bagian dalam dirinya yang masih peduli, masih takut melihat Faza hancur. Pertarungan itu membuat dadanya sesak. Ia ingin bebas, tapi juga takut kehilangan. Ia ingin melangkah, tapi juga ragu apakah ia bisa hidup sendiri. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari Mira. Aku tahu kamu masih bingung. Wajar, jangan buru-buru, Zan. Tapi ingat, kamu berhak bahagia. Zania tersenyum pahit. Mira seolah bisa membaca isi hatinya tanpa harus melihat langsung. Ia membalas singkat. Aku sedang berpikir. Berat sekali. Mira menjawab, kamu nggak sendirian. Kalaupun kamu jatuh, aku akan ada untuk bantu berdiri lagi. Air mata Zania akhirnya jatuh. Ia merasa sedikit lebih ringan, meski dilema itu belum selesai. Malam itu ia kembali ke kamar, berbaring di samping Faza, tapi hatinya masih jauh. Ia menatap langit-langit, mengulang pertanyaan yang sama. Apakah aku harus bertahan demi cinta yang tersisa, atau melepaskan demi luka yang sudah terlalu banyak?
Tidak ada jawaban pasti malam itu. Yang ada hanya pergulatan batin, tarik-menarik antara rasa sayang dan rasa sakit. Namun satu hal jelas, benih keputusan yang sudah tumbuh kini semakin kuat. Ia mungkin belum siap melangkah besok, tapi ia tahu waktunya akan datang. Dan ketika itu tiba, ia tidak akan lagi ragu. Hari itu suasana rumah sudah tegang sejak pagi. Faza pulang dengan wajah kusut, kemejanya kusut, dan napasnya terengah-engah seperti baru saja bertengkar di luar. Zania sudah bisa merasakan gelombang amarah yang akan meledak kapan saja. Benar saja, hanya karena lauk di meja tidak sesuai selera, Faza langsung menggebrak meja makan. Ini apaan? Zan? Kamu tahu aku nggak suka sayur ini. Zania yang sedang menuangkan air hanya diam sejenak. Ia sudah terbiasa dengan nada marah itu. Tapi malam ini hatinya berbeda. Ia tidak lagi gemetar seperti dulu. Ia menatap Faza dengan wajah tenang, meski dadanya berdegup keras. Aku masak yang ada di kulkas. Zah, kamu nggak bilang mau apa? Jawaban tenang itu justru menyulut api lebih besar. Selalu aja ada alasan. Kamu nggak pernah bisa bikin aku puas. Aku capek sama kamu. Udah, kita cerai aja. Teriaknya, wajahnya merah padam. Kata, cerai, kali ini meluncur lebih keras. Seakan ingin benar-benar mengakhiri segalanya. Piring di meja hampir jatuh karena pukulan tangannya. Suara Faza bergema memenuhi ruangan, membuat udara seakan semakin sesak. Namun Zania tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak, menatap mata suaminya langsung. Tangannya gemetar, tapi suaranya jelas. Baik, kalau itu yang kamu mau, aku akan hubungi pengacaraku besok. Hening. Suasana rumah yang tadi penuh teriakan mendadak sepi. Faza menatap Zania dengan mata terbelalak, seolah baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Apa kamu bilang barusan? Zania menegakkan bahunya, menahan napas, lalu mengulang dengan mantap. Aku akan panggil pengacara. Kalau kamu memang serius mau cerai, kita lakukan secara sah. Biar jelas semua. Faza mundur setapak. Matanya bergerak gelisah. Wajahnya kehilangan kendali. Selama ini, ia terbiasa melihat Zania menangis, memohon, atau diam ketakutan. Tapi malam itu, Zania berdiri dengan tenang, tanpa setetes pun air mata. Jangan main-main, Zan. Suara Faza melemah, meski masih berusaha terdengar keras. Kamu kira kamu bisa apa tanpa aku? Zania menarik napas panjang. Aku bisa. Aku sudah tahu hakku. Aku nggak akan terus hidup dalam ancaman. Kalau kamu mau cerai, ayo kita lakukan dengan cara yang benar. Dengan pengacara, di pengadilan. Faza terdiam. Ia mencoba mencari kata, tapi mulutnya kaku. Tangan yang tadi mengepal kini menggantung tak berdaya di sisi tubuhnya. Bayangan percaya diri yang biasanya melekat pada dirinya perlahan runtuh. Zan, kamu serius? Suaranya kini parau, jauh dari nada mengintimidasi. Ya, jawab Zania singkat, penuh keyakinan. Di dalam dirinya, Zania merasakan campuran antara takut dan lega. Takut karena akhirnya ia benar-benar menantang suaminya. Tapi lega karena akhirnya ia berani berdiri untuk dirinya sendiri. Faza menunduk, berjalan mondar-mandir, lalu menatap istrinya lagi dengan wajah bingung. Kamu udah berubah. Kamu bukan Zania yang dulu. Karena Zania yang dulu sudah terlalu banyak disakiti, balas Zania tenang. Aku muak. Aku capek. Kalau kamu mau pakai ancaman terus, sekarang aku nggak akan diam lagi. Hening kembali menguasai ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak seakan menegaskan perubahan besar yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, Faza tidak menang. Zania masuk ke kamar tanpa menoleh lagi,
meninggalkan Faza yang masih berdiri di ruang makan dengan wajah pucat. Malam itu, rumah mereka tetap dalam satu atap, tapi jelas ada jurang yang berbeda. Jurang antara seorang pria yang kehilangan senjata lamanya dan seorang wanita yang akhirnya berani mengambil kendali. Zania tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Ia masih harus menghadapi banyak hal. Mungkin tangisan, mungkin penolakan, mungkin manipulasi. Tapi satu hal pasti, ancaman itu sudah tidak lagi membuatnya gentar. Dan keputusan sudah di depan mata. Pagi itu suasana rumah berbeda. Biasanya setelah pertengkaran besar, Zania akan bersikap lembut, berusaha mencairkan keadaan, atau setidaknya menunduk diam sambil menahan tangis. Namun kali ini tidak. Zania beraktivitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, tapi tanpa wajah murung atau sikap meminta maaf. Justru ada ketenangan yang aneh terpancar darinya. Faza memperhatikan dari meja makan. Sendok di tangannya berhenti. Matanya menatap Zania lama. "Kamu nggak ada niat ngomongin semalam?" tanyanya dengan nada mencoba menguasai. Zania menoleh sekilas. "Ngapain dibahas lagi? Kamu sudah jelas bilang mau cerai." "Aku sudah jawab. Aku akan hubungi pengacara." Suaranya datar, tanpa getaran. Faza tercekat. Biasanya pada titik ini Zania akan panik, memohon agar pernikahan mereka jangan berakhir. Tapi kini tidak ada air mata, tidak ada rayuan. Yang ada hanyalah ketegasan yang membuat dada Faza terasa sesak. "Jangan bercanda, Zan," ucap Faza sambil tertawa hambar, mencoba meremehkan. "Kamu kira cerai itu gampang? Kamu nggak ngerti apa-apa soal hukum." Zania meletakkan piring ke meja dengan tenang. "Aku sudah ngerti sekarang. Aku sudah tahu hakku. Jadi kalau kamu benar-benar mau cerai, kita jalani sesuai jalurnya. Aku tidak takut lagi." Kalimat itu menghantam Faza lebih keras daripada bentakan apapun. Ia mencoba tertawa lagi, tapi suaranya goyah. "Hah? Kamu kira hidup kamu akan lebih baik tanpa aku? Kamu kira bisa mandiri? Jangan mimpi, Zan." Namun tatapan Zania tetap dingin. "Aku lebih baik hidup sederhana daripada terus dipermainkan dengan ancaman. Selama ini kamu pikir aku lemah. Tapi aku bukan boneka. Aku masih punya harga diri." Kata-kata itu membuat Faza gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba mencari kalimat yang bisa menjatuhkan kembali mental istrinya. "Kamu jangan sok kuat. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Kalau enggak, kenapa kamu masih di sini?" Zania menarik napas panjang. Ada bagian dalam dirinya yang memang masih menyimpan sisa rasa sayang, tapi ia tidak membiarkan itu menguasai lagi. "Aku masih di sini bukan karena takut kehilanganmu, tapi karena aku sedang mempersiapkan diriku. Kalau kamu terus mengancam, aku siap kapan saja." Faza terdiam. Kata-kata Zania seperti tembok tinggi yang tak bisa ia dobrak dengan amarah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dirinya kehilangan kendali. Senjata yang selama ini ampuh membuat Zania tunduk kini tak lagi bekerja. "Zan, kamu berubah," gumamnya lirih. Zania menatapnya tajam. "Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti jadi wanita yang kamu injak-injak." Suasana meja makan mendadak dingin. Faza menelan ludah. Wajahnya gusar. Ia mencoba makan, tapi nasi di mulutnya terasa hambar. Sesekali matanya melirik Zania yang masih tenang menata meja. Hatinya kacau. Ia ingin kembali menguasai keadaan. Tapi setiap kali melihat ketegasan Zania, ia malah merasa kecil. Bayangan Zania menangis dan merayu yang biasa ia nikmati kini hilang. Yang tersisa hanyalah sosok wanita yang berdiri dengan kepastian baru. Hari itu Faza berangkat kerja dengan kepala penuh pikiran. Di mobil, tangannya menghantam setir berkali-kali. Kenapa dia bisa setegas itu? Apa benar dia sudah punya pengacara?
Apa benar dia bisa tinggalkan aku? Pikirannya kalut. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Zania hanya menggertak, hanya mencoba melawan sekali ini saja. Tapi bayangan tatapan dingin Zania semalam membuatnya ragu. Di rumah, Zania duduk sendiri di ruang tamu. Ia tahu Faza gusar. Ia bisa melihatnya dari cara suaminya berbicara tadi. Namun ia juga tahu, langkah yang ia ambil sudah tepat. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menjadi korban dari kata-kata Faza. Ia berdiri di sisi yang sama rata, bahkan mulai lebih tinggi. Dan di balik ketenangannya, Zania berbisik dalam hati, "Kalau dia pikir aku bercanda, biarlah. Nanti dia akan tahu aku serius." Hari itu rumah Zania terasa lebih sunyi dari biasanya. Tirai jendela setengah terbuka, cahaya matahari masuk redup, seolah ikut menunggu sesuatu yang penting. Zania duduk di ruang tamu dengan hati berdebar, namun wajahnya tetap ditata tenang. Hari ini, ia benar-benar mengambil langkah yang selama ini hanya ada dalam bayangannya, menghadirkan pengacara ke rumah. Tak lama, suara mobil berhenti di depan pagar. Zania berdiri, melangkah ke depan pintu. Dari kaca, ia melihat sosok Pak Raka turun dari mobil. Lelaki berusia awal 50-an itu berpenampilan rapi, jas abu-abu sederhana, membawa tas kerja hitam di tangan. Wajahnya tenang, tatapannya penuh wibawa. Zania membuka pintu. "Selamat siang, Pak Raka. Silakan masuk." Pak Raka mengangguk ramah. "Selamat siang, Bu Zania." Di dalam, suasana segera berubah ketika Faza muncul dari ruang belakang. Ia masih mengenakan kaos rumah, wajahnya berusaha datar, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia tahu siapa yang datang. "Oh, jadi ini pengacaramu." Faza menyeringai tipis, berusaha terdengar sinis. "Kamu serius bawa orang luar masuk ke urusan rumah tangga kita?" Zania menatapnya dengan tegas. "Ya, kamu selalu ancam cerai, Za. Sekarang biar jelas, kita bahas dengan cara yang benar." Pak Raka menunduk sedikit, memberi salam sopan. "Tuan Faza, saya di sini hanya sebagai pihak profesional. Saya tidak berpihak. Saya hanya akan menjelaskan hak dan kewajiban sesuai hukum. Semuanya tetap keputusan Anda berdua." Faza mendengus, lalu menjatuhkan diri ke sofa. "Baiklah, kalau memang harus begini, silakan bicara. Saya mau tahu apa yang sebenarnya istri saya rencanakan." Zania duduk di sisi lain, sementara Pak Raka membuka berkas dari tasnya. Suara kertas terdengar jelas di ruangan hening itu. "Pertama," ucap Pak Raka tenang, "saya perlu mengingatkan bahwa perceraian tidak bisa hanya diucapkan begitu saja. Harus melalui proses pengadilan. Dan selama proses itu, ada pembagian hak yang jelas, terutama terkait harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak jika ada." Faza mengangkat dagu, berusaha terlihat santai. "Lalu apa? Harta ini milik saya. Saya yang kerja. Saya yang cari uang." Pak Raka menatapnya tajam namun tetap tenang. "Menurut hukum, semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap harta bersama, meski penghasilan utama dari pihak suami. Istri berhak atas setengahnya." Zania menunduk sedikit, menahan napas. Ia tahu Faza tidak akan suka mendengar ini. Dan benar saja, wajah Faza berubah kaku, meski ia cepat-cepat menutupi dengan tawa hambar. "Harta bersama, ya?" katanya sinis. Padahal dia cuma duduk di rumah, nggak pernah ikut kerja. Pak Raka tidak terguncang. Istri yang mengurus rumah tangga juga dianggap berkontribusi. Itu tercantum jelas dalam undang-undang. Jadi, pembagian tetap berlaku. Faza bergeser gelisah di sofa. Jari-jarinya mengetuk sandaran. Zania melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari
Ancaman yang dulu begitu menakutkan kini mulai kehilangan taring. Selain itu, lanjut Pak Raka, ada konsekuensi lain. Jika perceraian terjadi, Anda tetap memiliki kewajiban memberi nafkah selama masa iddah, juga biaya jika ada anak. Pengadilan akan menilai kemampuan finansial Anda. Suasana makin berat. Faza menarik napas keras, lalu menyandarkan punggungnya. Jadi ini maksudmu, Zan? Kamu mau ambil setengah dari apa yang sudah aku capek-capek bangun? Zania menatapnya mantap. Aku tidak mau apa-apa lebih dari yang menjadi hakku. Aku hanya tidak mau terus diancam. Kalau kamu mau cerai, jalannya harus jelas. Faza menggertakkan giginya. Ia ingin melawan, ingin berteriak. Tapi kata-kata Pak Raka membuat lidahnya keluh. Semua yang selama ini ia gunakan untuk menekan Zania ternyata bisa berbalik menghantam dirinya. Pak Raka menutup berkas, lalu menatap keduanya. Keputusan ada di tangan Anda. Saya hanya menjelaskan fakta hukum. Kalau ingin melanjutkan, saya bisa dampingi. Kalau ingin rujuk, itu juga pilihan Anda berdua. Yang penting, tidak ada lagi ancaman kosong yang membuat salah satu pihak tertekan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Faza menunduk, matanya kosong, sementara Zania duduk tegak dengan perasaan berdebar, tapi juga lega. Akhirnya, kebenaran yang selama ini ia simpan di hatinya kini terucap dengan lantang melalui suara orang lain. Untuk pertama kalinya, Faza terlihat goyah. Ruang tamu terasa makin pengap. Jam dinding berdetak pelan, seakan menunggu setiap kata yang keluar dari bibir Pak Raka. Di meja, berkas-berkas sudah terbuka, pena hitam siap digunakan, dan wajah Zania terlihat mantap meski degup jantungnya masih cepat. Sementara itu, Faza duduk di sofa dengan tangan terlipat. Ia mencoba terlihat tenang, namun kakinya yang tak henti mengetuk lantai memperlihatkan kegelisahan yang mulai tak bisa ia sembunyikan. Pak Raka menarik napas sebelum bicara. Baik, saya jelaskan lebih detail agar semuanya jelas dan tidak ada kesalahpahaman. Perceraian bukan sekadar kata-kata yang dilontarkan dalam amarah. Proses ini memiliki konsekuensi hukum yang serius. Zania menegakkan tubuhnya, menyimak dengan penuh perhatian. Faza, sebaliknya, hanya menggerakkan bahu, seolah tidak peduli. Namun matanya sesekali melirik, tanda ia sebenarnya mendengarkan. Pertama, ucap Pak Raka sambil membuka catatan tentang pembagian harta. Semua aset yang diperoleh selama masa pernikahan, baik rumah, kendaraan, tabungan, maupun investasi, masuk kategori harta bersama. Tidak masalah siapa yang bekerja mencari uang, karena hukum mengakui peran suami maupun istri dalam rumah tangga. Jadi, dalam perceraian, biasanya dibagi dua sama rata. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Wajah Faza mengeras. Jadi maksudnya, semua yang saya bangun dengan keringat sendiri, harus dibagi dua? Pak Raka mengangguk tenang. Ya, itu aturan yang berlaku. Bahkan jika sebagian harta atas nama Anda, selama didapat dalam pernikahan, tetap masuk harta bersama. Faza menelan ludah. Tangannya mengepal, namun wajahnya pucat. Zania menatapnya sekilas. Ada rasa sakit di hatinya melihat ekspresi suaminya, tapi ia menahan diri. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Selanjutnya, lanjut Pak Raka, kalau ada anak, hak asuh akan diputuskan pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Biasanya, anak di bawah usia tertentu lebih condong kepada ibu, kecuali ada alasan kuat yang membuat pengadilan memutuskan sebaliknya. Faza bergeser gelisah. Kalau istri yang pegang hak asuh, saya nggak boleh ketemu anak saya. Bukan begitu, jawab Pak Raka. Anda tetap punya hak kunjungan, tapi kewajiban Anda memberi nafkah untuk anak tidak bisa dihapus. Itu tanggung jawab ayah, meskipun sudah bercerai. Suasana makin berat. Faza menunduk,
Kedua tangannya kini gemetar. Ia tidak pernah membayangkan ancaman yang sering ia lontarkan ternyata punya konsekuensi sebesar ini. Pak Raka menutup berkas sejenak, lalu menatap Faza dalam-dalam. Dan yang terakhir, saya perlu tekankan, perceraian bukan hanya soal hukum, tapi juga soal sosial. Status Anda akan berubah. Lingkungan sekitar, keluarga, dan rekan kerja akan tahu. Ini bisa berdampak pada hubungan sosial, bahkan citra Anda. Apalagi jika diketahui bahwa alasan perceraian adalah karena konflik berulang di rumah tangga. Kata-kata itu menancap dalam. Faza membeku, punggungnya menyandar lemah ke sofa. Tubuhnya tampak kehilangan tenaga. Selama ini ia merasa perkataannya hanyalah ancaman yang bisa ditarik kembali kapan saja. Tapi sekarang, ancaman itu seperti bom yang siap meledak di tangannya sendiri. Zania menatap suaminya. Ada bagian dirinya yang merasa iba, namun lebih besar lagi perasaan lega karena akhirnya Faza tahu. Kata, cerai, bukan mainan. Pak Raka menutup tasnya, lalu berkata dengan nada tenang, saya tidak datang untuk memaksa. Saya hanya memastikan Anda berdua memahami konsekuensi. Jika Anda ingin bercerai, jalannya jelas. Jika ingin bertahan, itu juga keputusan Anda. Yang pasti, jangan lagi menjadikan ancaman sebagai senjata. Karena itu hanya akan melukai, bukan menyelesaikan masalah. Ruangan kembali hening. Faza menunduk. Tangannya masih gemetar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Zania berdiri perlahan. Pak Raka, terima kasih. Penjelasan ini sudah sangat jelas. Pak Raka mengangguk. Tugas saya memang memberi pemahaman. Selebihnya, keputusan ada di tangan ibu dan bapak. Saat pengacara itu pergi, Faza masih duduk diam. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Untuk pertama kalinya, Zania melihat suaminya tidak lagi menjadi sosok yang penuh amarah, melainkan seorang pria yang benar-benar ketakutan menghadapi konsekuensi dari ucapannya sendiri. Ruang tamu yang tadi dipenuhi suara penjelasan hukum kini hening. Suara langkah Pak Raka yang meninggalkan rumah seakan masih bergema di telinga Faza. Pintu depan menutup pelan, meninggalkan ia dan Zania dalam keheningan yang begitu menyesakan. Faza duduk di sofa, tubuhnya terasa berat, seolah seluruh energi tersedot habis. Tangannya masih gemetar, keringat dingin membasahi pelipis meski pendingin ruangan menyala. Pikirannya kacau, kalimat-kalimat Pak Raka terus berulang. Harta bersama, hak asuh, kewajiban nafkah, dampak sosial. Ia menunduk, menatap lantai. Dadanya terasa sesak. Selama ini, kata, cerai, adalah senjata pamungkas baginya. Saat ia merasa Zania tidak menuruti, ia lontarkan ancaman itu. Lalu biasanya Zania akan diam, menangis, atau memohon-mohon. Ancaman itu memberinya rasa kuasa. Rasa seakan dialah pengendali rumah tangga ini. Tapi kini, senjata itu justru berbalik menusuk dirinya sendiri. Suara Faza akhirnya keluar. Parau. Ia mengangkat wajahnya, menatap istrinya yang duduk di seberang dengan tenang. Tidak ada air mata di wajah Zania. Tidak ada ketakutan. Justru ada keteguhan yang menusuk lebih dalam daripada 1000 kata. Kenapa diam? Tanya Zania pelan, tapi mantap. Bukankah biasanya kamu berteriak setelah mengancam? Faza terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Ia mencoba membuka mulut, tapi tidak ada kalimat yang bisa keluar. Rasa angkuh yang dulu menutupi hatinya kini runtuh, berganti dengan ketakutan yang tak pernah ia bayangkan. Zan, aku. Faza menarik napas panjang, lalu menunduk lagi. Aku nggak pernah benar-benar ingin cerai. Zania menatapnya tajam. Tapi kamu berkali-kali bilang, kamu kira itu tidak meninggalkan luka? Kamu kira aku bisa terus-terusan hidup di bawah bayangan ancamanmu? Faza menggenggam kepalanya dengan kedua tangan.
Tubuhnya sedikit membungkuk. Aku bodoh. Aku kira kalau aku ngomong begitu, kamu akan lebih patuh. Aku kira itu cara supaya kamu takut kehilangan aku. Tapi aku salah besar. Kata-katanya terputus-putus. Suara yang dulu penuh bentakan kini terdengar seperti bisikan penuh penyesalan. Sekarang aku baru sadar, lanjutnya, kata-kata itu bisa benar-benar menghancurkan. Bukan cuma kamu, tapi juga aku sendiri. Semua yang kubangun, semua yang kupunya, bisa hilang karena kebodohanku sendiri. Zania menghela napas. Ada rasa perih di dadanya mendengar pengakuan itu. Ia memang pernah berharap Faza sadar, tapi luka yang sudah ia terima terlalu banyak untuk bisa hilang begitu saja. Kenapa baru sadar sekarang, Za? Suaranya lirih tapi tegas. Kenapa harus menunggu aku benar-benar siap melepasmu dulu? Faza menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Itu pemandangan yang jarang terlihat dari seorang pria yang biasanya keras kepala. Aku takut, Zan. Takut kehilangan kamu. Aku kira dengan mengancam, aku bisa membuatmu bertahan. Tapi aku nggak pernah sadar kalau itu justru mendorongmu pergi. Air mata akhirnya jatuh dari mata Faza. Tangannya gemetar. Wajahnya tampak rapuh. Zania menunduk. Dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat Faza seperti ini. Bukan pria yang penuh amarah, tapi pria yang runtuh karena ketakutannya sendiri. Zan, jangan tinggalkan aku. Suara Faza hampir seperti bisikan, penuh ketakutan. Aku janji, aku nggak akan pernah lagi ucapkan kata itu. Aku janji akan berubah. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Hening menyelimuti ruangan lagi. Hanya suara isakan kecil Faza yang terdengar. Zania menatapnya. Hatinya berperang. Bagian dirinya masih terluka, masih marah. Tapi bagian lain melihat pria di depannya benar-benar goyah. Untuk pertama kalinya, ancaman itu kehilangan kekuatan sepenuhnya. Faza sadar betul. Kata, cerai, bukan sekadar gertakan, tapi jurang yang siap menelannya. Dan ia benar-benar ketakutan, bukan lagi pada kehilangan harta atau status, tapi kehilangan Zania, wanita yang selama ini ia sakiti, tapi diam-diam selalu ia butuhkan. Zania menarik napas panjang. Ia belum memberi jawaban. Tapi jelas satu hal, malam itu, posisi mereka sudah berbalik. Bukan lagi Zania yang takut, melainkan Faza yang gemetar menghadapi kenyataan. Malam itu udara di rumah terasa berat. Zania duduk di ruang tamu dengan buku catatannya di pangkuan. Meski halaman yang terbuka tidak lagi ia baca. Matanya kosong. Pikirannya berkelindan antara marah, lelah, dan perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan. Faza melangkah pelan dari kamar. Wajahnya sembab, rambutnya acak-acakan. Ia berdiri beberapa saat, menatap punggung istrinya yang tegak namun tampak jauh darinya. Biasanya, saat malam tiba, rumah dipenuhi keheningan yang menenangkan. Tapi kali ini, keheningan itu seperti jurang yang memisahkan mereka. Zan, suara Faza pecah, serak, berbeda dari biasanya. Zania menoleh sekilas, tanpa bicara. Sorot matanya dingin, bukan benci, tapi jelas menunjukkan dinding yang sudah terlalu sering ia bangun untuk melindungi dirinya. Faza menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di kursi seberang, menunduk dalam, kedua tangannya saling menggenggam erat. Getaran terlihat jelas di jemarinya. Aku minta maaf. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, seperti batu besar yang akhirnya digulingkan dari dadanya. Zania menatapnya. Diam. Ia menunggu, ingin mendengar apakah kali ini berbeda dari puluhan permintaan maaf kosong yang pernah ia dengar dulu. Faza menelan ludah. Matanya basah. Aku tahu kata-kata itu nggak cukup untuk sembuhkan semua luka. Aku tahu aku udah terlalu sering menyakiti kamu. Tapi malam ini,
Aku benar-benar sadar. Zan, aku sadar aku bisa kehilangan kamu. Ia berhenti sebentar, lalu menunduk lebih dalam. Suaranya nyaris bergetar. Aku takut. Takut banget. Selama ini aku kira aku yang pegang kendali. Aku yang punya kuasa. Tapi ternyata aku cuma pengecut yang sembunyi di balik ancaman. Zania merasakan dadanya ditarik-tarik mendengar itu. Ia tetap tenang di luar, tapi hatinya bergemuruh. Bagian dirinya ingin percaya, tapi bagian lain masih terluka terlalu dalam. Kenapa baru sekarang, Za? Tanya Zania lirih. Kenapa setelah aku benar-benar siap melepasmu, baru kamu sadar? Air mata jatuh dari mata Faza. Ia tidak lagi mencoba menyembunyikan kelemahannya. Karena aku bodoh. Karena aku egois. Karena aku nggak pernah benar-benar lihat kamu. Aku cuma lihat diriku sendiri. Aku kira dengan bikin kamu takut, aku bisa pastikan kamu nggak pergi. Padahal justru itu yang mendorongmu pergi. Suasana sunyi. Hanya isakan Faza yang terdengar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan mereka, ia benar-benar terlihat rapuh. Tidak ada bentakan, tidak ada amarah, hanya ketakutan dan penyesalan. Aku janji, Zan, aku akan berubah, lanjutnya lirih. Aku nggak akan pernah lagi pakai kata cerai buat menekan kamu. Aku akan belajar jadi suami yang benar. Aku akan perbaiki semua kalau kamu masih mau kasih aku kesempatan. Zania menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca meski ia mencoba menahannya. Kamu janji? Janji yang mana? Za? Bukankah aku sudah dengar itu dulu? Berkali-kali. Faza menggeleng cepat. Ini beda. Zan, aku nggak pernah setakut ini sebelumnya. Aku lihat sendiri betapa semua bisa hilang karena mulutku sendiri. Aku lihat kamu bisa benar-benar berdiri tanpa aku. Dan aku nggak sanggup bayangin hidup tanpa kamu. Kata-kata itu keluar dengan getir, namun tulus. Faza menunduk lagi, tubuhnya bergetar. Ia benar-benar melepaskan gengsi yang selama ini menutupinya. Zania menggenggam buku di pangkuannya erat. Ia ingin percaya, tapi luka yang ia bawa tidak bisa sembuh dalam semalam. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Aku nggak bisa langsung percaya begitu saja. Faza mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Aku ngerti. Aku rela. Asal jangan pergi dariku sekarang. Asal kasih aku kesempatan buat buktiin. Zan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kali ini bukan jurang, tapi ruang penuh pertanyaan. Zania memandang suaminya lama, melihat pria yang selama ini keras kepala kini runtuh sepenuhnya. Entah kemana arah mereka setelah ini. Tapi satu hal pasti, malam itu, untuk pertama kalinya, permintaan maaf Faza terdengar sungguh-sungguh. Ia menunjukkan bukan hanya kata, tapi juga ketakutan, kelemahan, dan penyesalan yang nyata. Dan bagi Zania, itu sudah menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan akan melihatnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela, menyinari ruang tamu yang semalam menjadi saksi tangisan dan permintaan maaf. Zania duduk sendirian di kursi, secangkir teh hangat di tangannya. Matanya menatap ke arah halaman luar, tapi pikirannya melayang jauh ke dalam. Suara langkah Faza terdengar dari belakang. Ia muncul dengan wajah letih, namun tidak lagi membawa amarah. Tatapannya penuh kehati-hatian, seakan takut gerakan kecil saja bisa membuat jarak di antara mereka makin melebar. Pagi, Zan, ucapnya pelan. Zania menoleh sebentar, lalu kembali menatap cangkirnya. Pagi. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Faza duduk di sofa seberang, menunduk, tangan saling menggenggam resah. Zania bisa merasakan suaminya ingin bicara, tapi ia tidak ingin terburu-buru memecah diam. Ia tahu, kali ini kendali ada di tangannya. Akhirnya Faza membuka suara.
Aku tahu kamu masih ragu. Aku tahu aku nggak punya hak untuk minta lebih. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan. Aku janji akan buktikan kalau aku bisa berubah. Zania menatapnya. Wajah Faza tidak lagi sama dengan sosok arogan yang dulu selalu mengancam. Kini ia terlihat seperti pria yang ketakutan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Namun hati Zania masih membawa luka yang dalam. Kesempatan. Zania mengulang kata itu lirih. Aku sudah berkali-kali kasih kesempatan. Berkali-kali aku diam. Aku bertahan. Aku menahan sakit karena aku masih percaya kamu bisa berubah. Tapi apa yang aku dapat? Ancaman, bentakan, dan rasa takut setiap kali kita berselisih. Faza terdiam. Matanya berkaca-kaca. Namun ia tidak berani memotong. Zania melanjutkan. Suaranya bergetar tapi mantap. Aku bukan boneka. Aku juga manusia yang punya hati. Aku ingin dihargai, bukan diancam. Aku ingin dicintai, bukan ditakuti. Dan sekarang, aku ingin memilih jalan yang terbaik untuk diriku sendiri. Ia menaruh cangkir di meja, menatap Faza dengan mata yang tajam namun penuh ketegasan. Jalan itu bukan berarti aku langsung percaya lagi semua janji manismu. Jalan itu juga bukan berarti aku buru-buru lari ke pengadilan. Jalan itu berarti aku akan hidup dengan memegang kendali atas diriku sendiri. Aku tidak akan lagi tunduk pada ancamanmu. Aku tidak akan lagi bertahan hanya karena takut. Faza menelan ludah. Wajahnya pucat. Jadi, apa maksudmu, Zan? Kamu mau cerai? Zania menarik napas panjang. Aku belum memutuskan cerai hari ini. Tapi kalau kamu ulangi satu kali saja ancaman itu, kalau kamu kembali jadi orang yang sama, maka aku tidak akan ragu lagi. Aku sudah tahu jalannya. Aku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Suaranya begitu tegas hingga Faza menunduk, kehilangan kata. Ia tahu Zania serius. Aku akan lihat perbuatanmu. Bukan lagi kata-katamu. Kalau kamu sungguh mau berubah, buktikan. Kalau tidak, maka perceraian bukan ancaman lagi bagiku, melainkan jalan keluar. Ucap Zania, kali ini dengan ketenangan yang membuat suasana ruangan terasa berbeda. Air mata menetes dari mata Faza. Ia meraih tangan Zania, namun Zania hanya diam, tidak menariknya, juga tidak membalas genggaman itu. Ia membiarkan Faza merasakan jarak yang ada di antara mereka. Zan, aku takut kehilangan kamu, ucap Faza dengan suara parau. Zania menatapnya. Kalau kamu takut, maka berhentilah membuatku takut. Itu satu-satunya cara. Hening panjang menyelimuti ruangan. Burung-burung di luar terdengar berkicau, seolah menjadi saksi percakapan paling menentukan dalam pernikahan mereka. Zania akhirnya berdiri, mengambil buku catatannya yang penuh dengan jejak ancaman Faza. Ia menutupnya rapat, lalu menaruhnya di laci meja. Catatan ini cukup jadi pengingat. Aku nggak mau lagi menulis hal-hal seperti ini. Kalau kamu benar-benar berubah, biarlah ini jadi halaman terakhir. Faza mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. Zania melangkah ke pintu, menatap halaman luar yang diterangi sinar matahari. Hatinya masih berat, tapi ada ketenangan baru. Ia tahu luka tidak bisa sembuh dalam sehari. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi ia juga tahu satu hal, dirinya tidak lagi sama. Hari itu, Zania mengambil jalan baru. Jalan di mana ia berdiri tegak, memegang kendali atas pilihannya, tidak lagi ditentukan oleh ancaman siapapun. Apapun yang terjadi nanti, bertahan atau berpisah, keputusan ada di tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zania merasa merdeka. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi,
menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.